Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa dan pendengar dimanapun berada, mari kita mulai ta'lim kita. Ini pembukaan pertama setelah kita mengkhatamkan kemarin kitab Al-Insaf fi Bayani Asbabil Ikhtilaf. Alhamdulillah sudah khatam. Sekarang kita ngaji kitab lain yaitu Bustanul Arifin. Kitab ini karya Al-Imam Al-Faqih Al-Mufassir Al-Muhaddis Az-Zahid, sebagaimana di sambolnya Al-Mulaqab bi Imamil Huda Abul Lais, namanya Nasr ibnu Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ibrahim As-Samarqandi. Beliau wafat 373 Hijriah. Imam Abul Lais As-Samarqandi ini berasal dari Samarkand. Samarkand itu mana? Samarkand itu provinsi ya, wilayah. Kalau tidak salah itu provinsi di negara Uzbekistan. Uzbekistan ini masuk gabungannya negara-negara Rusia. Rusia ini. Jadi balanya Rusia ini. Jadi kalau perang melawan Ukraina ini Uzbekistan ya ikut Suriah ini ya. Rusia ya. Karena itu pecahan dari negara-negara Uni Soviet, Uzbekistan itu. Monggo. Jadi Samarkand itu Uzbekistan ya. Beliau dari sana. Beliau ini di samping ya seorang muhaddis, juga mufassir. Beliau punya tafsir namanya Tafsir Bahrul Ulum. Ya, ada tafsir bagus. Saya sudah banyak membaca itu tafsir beliau namanya Bahrul Ulum ya. Termasuk kitab yang sering dibaca itu Tambihul Ghafilin yang dibaca nanti subuh ya oleh Kiai Abdul Hadi Kordi di Masjid Kertomulyo, Tambihul Ghafilin kan terkenal itu juga karya beliau ini, karya Abul Lais As-Samarqandi. Bahkan di kitab-kitab yang lawas itu Bustanul Arifin ini diletakkan di pinggir, di hamish kitab Tambihul Ghafilin ya, jadi di pinggirnya. Ini sekilas tentang kitab Bustanul Arifin karya Imam Abul Lais As-Samarqandi ya. Beliau ini mazhabnya bermadzhab Hanafi, mazhab fikih terbesar di dunia itu mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i ya. As-Samarqandi itu dari Samarkand, Uzbekistan. Kalau di Indonesia kita kenal ada Syekh Asmoroqondi ya, itu ya Samarkandi. Asmoroqondi di mana itu? Di Tuban ya, di Tuban. Bapake Sunan Ampel. Bapake Sunan Ampel, saudaranya siapa itu? Maulana Ishaq ya, saudaranya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq punya putra namanya Sunan Giri. Nah, itu Asmoroqondi di Tuban. Wakilnya Maulana Malik Ibrahim yang di Gresik itu ya sama wakilnya gitu. Ada yang mengatakan berbeda, ada yang mengatakan sama. Karena kadang satu orang itu punya dua makam. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, qolal muallif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbi amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in wal anbiya wal auliya wal ulama
wasyuhada wassalihin wa ila masyayikhina wa muallimina wal musannif kitab Bustanul Arifin al Imam Abu Lais As-Samarqandi wa ila man istama'aha huna lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bustanul Arifin lil faqih, ya ahli fikih, az-zahid sing ahli zuhud, al-alim yang alim, al-amil ya yang mengamalkan ilmunya, al-ustad, al-muhaddis, al-mutqin yang itqan ya yang sangat detail, al-kamil Maulana Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi radhiyallahu anhu amin. Wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Wa dzakir lan aweo peringatan sira fa inna dzikra moko sak temene peringatan nasihat tanfa'u iku manfaati apa zikra al mukminin ing pira-pira wong mukmin. Jadi saling nasihat menasihati, mengingatkan, ini adalah ciri khas dakwah Islam ya, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ini ya keliru itu ya, alhamdulillahi ya, alhamdulillahu ya. Alhamdulillah sakabehane puji lillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Wal akibatu lan utawi akibat itu artinya akhir yang menggembirakan ya, happy ending. Al husna, al akibatul husna. Wal akibatu lan utawi akhir kang bagus lil muttaqina iku keduwe wong kang takwa. Jadi orang-orang yang takwa itu nanti akan berakhir happy ending, akhir yang menggembirakan. Wa qala Qatadah dalam tafsirnya itu al akibatu ay al jannah. Jadi Imam Qatadah mengatakan bahwa al akibah itu maknanya al-jannah atau surga. Makanya akibat di sini maksudnya adalah akhir yang menggembirakan, yaitu surga. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lan ora ana rekodaya iku maujud, wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billahil aliyil azim kejaba kelawan Allah kang maha luhur al azimi kang maha agung. Iki ana sing sekolah iki la haula wala quwata jeling. Iya. Piye iki? Wa raqibil mufrada fatikan kala haula wala quwata wasanij ala marfu'an aw mansuban aw muraqqaba wa in rafa'tal awwala ya terus wa in rafa'tal awwala terakhir ya. Jadi bisa dibaca la haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata, marfu'an au mansuban au murakkaba. Jadi bisa dibaca 5 itu. La haula wala quwata, la haula wala quwatan, la haula wala quwatun, la haulun wala quwatun, la haulun wala quwata. Oh, sampai ngono men ya. Jadi ada itu di bab la linafil jinsi.
illa billail ayatu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin lan muga-muga nambahi rahmat takdim Allah sapa Allah ala sayyidina ing atase bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad khatamin nabiyyin rupane khatimi utawa khatamin nabiyyin yaiku apa iku pungkasane utawa pemimpine para nabi wa ala alihi at-thayyibin lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi at-thayyibin kang suci-suci kabeh wa ala jami'il anbiya lan ing atase sekabehane pira-pira para nabi wal mursalin lan pira-pira para rasul wala ibadillahi lan ing atase pira-pira hambane Allah as-solihina kang soleh kabeh min ahlis samawati saking penduduk pira-pira langit wal aradin lan pira-pira bumi. Jadi samawat itu jamak dari sama karena samawat ini jumlahnya 7. Ya. Di Al-Qur'an mengatakan samawat jumlahnya 7, begitu juga ard, ya, ardun dijamakkan dengan al-aradin juga disebutkan dalam Al-Qur'an jumlahnya ada 7. Sab'un itu 7. Cuma seringnya samawat itu dijamakkan karena menurut mufasir itu antara satu langit dengan langit yang lain ini terpautnya jauh. Beda dengan bumi ini sering disebut mufrad, ardun. Ya kan, madamatis samawatu wal ard, aradin ya. Ard karena meskipun bumi ini berlapis-lapis tapi dia sangat dekat dan ya makanya sangat dekat dan erat. Beda dengan langit. Wah, langit itu jauh. Ya. Itu makna samawat wal aradin dijamakkan. Jamaknya ini juga ada dalam Al-Qur'an sabek, cuma apakah 7 itu hitungan 7 secara hakikat, apakah 7 itu hitungan banyak. Nah, itu terjadi perbedaan pendapat. Karena orang Arab dulu itu angger akeh itu disebut 7, ya. Wis cara wong Jawa, lha sing iki piye? Wis iku gampang nomor 17 iku. Itu pokoke guri-guri lah. Nanti menyebut angka 7 sama orang Arab menyebut angka 7 pokoknya wis 7 itu sesuatu yang banyak. Nah, sehingga tidak menabrak misalnya sekarang terbukti ternyata lapisan langit itu lebih dari 7. Wah, arah sesuai karo Quran itu ya. Sab'a samawatin arah sesuai itu ya. Wal art mislahun misalnya ya kan tidak sesuai, gimana itu ya. Itu 7 itu apakah 7 lapis, apa 7 pintu, apa 7 apa wallahu a'lam ya. Dan juga 7 itu artinya bilangan banyak. Jadi dengan demikian ayat-ayat Al-Qur'an tidak bertentangan dengan sains ya modern yang dibuktikan. Jadi tidak bertentangan, tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan dengan sains modern. Sehingga dulu ya udah lama itu terkenal ada profesor siapa itu yang dari Jerman itu Maurice Bucaille itu ya, beliau menulis judul buku itu Al-Qur'an, Bible dan Sains Modern. Ya, beliau Profesor Maurice Bucaille itu menulis Al-Qur'an, Bible dan Sains Modern. Ini dokter ahli bedah beliau itu. Beliau yang termasuk meminjam mumi dari Mesir itu dibawa ke Perancis atau mana dibedah itu dan ditemukan ternyata di tubuh mumi Fir'aun itu ada bekas garam, sehingga sangat mungkin terjadi ini. Dan padahal ramuan diteliti, ramuan untuk membalsem mayat mumi itu tidak pakai garam, tidak ada. Tapi kok ini ada unsur garamnya ya, dan jantungnya dan sebagainya bisa diteliti.
Ini sangat besar kemungkinan Fir'aun yang ini itu habis tenggelam dari laut, ya. Begitu. Itu Maurice Bucaille begitu. Ya, kemudian berarti nak ngono bisa jadi ya kemungkinan inilah Fir'aun yang digambarkan dalam Al-Quran, aku selamatkan, kami selamatkan tubuhnya itu agar nanti menjadi peringatan orang-orang kemudian. Jasadnya Fir'aun itu ya, wa najjayna itu kami selamatkan. Ya. Yang mana? Karena Fir'aun itu banyak sekali. Di Mesir semua raja-raja itu ya Fir'aun semua. Itu sing Fir'aun sing biyen tenggelam di Laut Merah itu yang mana? Ya itu kan itu perlu itu salah satunya Maurice Bucaille itu begitu. Ya, orang-orang barat kan begitu. Beliau punya buku judulnya Al-Quran, Bible dan Sains Modern. Ia bandingkan Quran, Injil. Ya, sama-sama dia tidak Muslim, konon dia masuk Islam, wallahu alam. Al-Quran, Bible dan Sains Modern. Mana yang tiga-tiganya ini sejalan apa bertentangan? Beliau kemudian pada satu titik kesimpulan bahwa antara Al-Quran dan Sains ini tidak banyak bertentangan. Bertentangan pun sedikit sekali, masih bisa dikomparasikan. Tetapi kalau Bible, ya mohon maaf ini pertentangannya banyak ya. Pertentangan Bible dengan Sains ini orang cocok nih. Nah, Sains modern, penemuan modern dikaitkan dengan Quran, oh masih bisa meskipun kita tidak memaksakan harus dipaksakan Quran itu podo sama Sains, enggak, tapi oleh penelitian beliau itu beliau menjelaskan bahwa antara Al-Quran dan Sains modern itu sangat berdekatan. Artinya Al-Quran yang 14 abad yang lalu itu oleh penemuan Sains modern itu tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Tetapi kalau Bible itu banyak pertentangannya. Satu contoh karena beliau itu dokter, beliau beliau menyebutkan fase-fase janin, fase-fase pertumbuhan janin itu sampai fase namanya alaqah. Menurut beliau yang namanya alaq atau alaqah itu adalah belum ada unsur darah sama sekali ketika itu. Maknanya alaqah apa? Darah. Segumpal darah. Menurut Maurice Bucaille, proses menjadi alaqah itu belum ada darahnya sama sekali. Dari sperma ya kemudian jadi alaqah. Alaqah itu proses di mana belum ada darahnya. Saya ini dokter bedah, ahli. Beliau menolak pendapat bahwa alaqah itu adalah segumpal darah. Loh, terus gimana? Tetapi uniknya ya, di Al-Qur'an itu tidak ada yang menyebutkan bahwa alaqah itu segumpal darah. Di Al-Quran hanya menyebutkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Apa itu 'alaq? Dia teliti, ya. Salah satu penelitiannya misalnya ada kamus itu khusus, kamus itu menjelaskan tentang makna-makna kalimat dalam Al-Quran. Contohnya namanya Mu'jam Mufradatil Quran, ditulis oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfihani. Saya punya, tapi yang mana ya, hanya satu juz. Itu menyebutkan bahwa alaq itu artinya sesuatu asalnya, itu sesuatu yang berada ulat kecil di dalam air, kayak uget-uget, ketika diminum oleh onta, asline alaq ya, zaman bahasa kuno nih, bareng ono unta ngombe, ulat kecil ini kemudian masuk dan menempel di kerongkongan, menempel sangat kuat di kerongkongan unta itu. Itulah alaq. Ya, sehingga kadang bisa menimbulkan penyakit di kerongkongan itu. Jadi alaq adalah sesuatu yang menempel yang sangat kuat.
Dan itu sesuai, jadi alak itu harus nempel di rahim dan itu kuat. Nah, itu insya Allah orang keguguran. Sehingga aku jadikan manusia itu dari alak. Awalnya itu. Tapi iku ora dadi iso pretel, nek iku menempel kuat, itulah yang nanti akan menjadi calon janin dan manusia. Itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Masalah alak dimaknai sebagai darah segumpal darah itu kan hanya penafsiran. Nah, beliau gitu, itu penafsiran. Penafsiran kan bisa berbeda. Sementara alak kalau kita rujuk dari kata sendiri sesuatu yang menempel kuat di rahim berarti sangat cocok dengan ilmu pengetahuan modern. Itulah yang menjadi cikal bakal janin atau manusia. Kalau sudah menempel di rahim kuat, nah nanti berkembang. Kalau tidak bisa menempel, luruh, gugur, ya sudah. Itu namanya alak. Nah, begitu ya. Itu Maurice Bucaille mengatakan bahwa Al-Quran dengan sains modern itu tidak banyak ya pertentangan, ya masih bisa dikompromikan. Qolal faqih Abu Lais Az-Zahid Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahmatullah taala alaih berkata, Imam faqih kala ngendika al-faqih sapa al-faqih Abu Lais Az-Zahid Nasru ibnu Muhammadin ibni Ibrahim As-Samarqandiyu rahmatullahi taala alaihi. Ini saat temene ingsun qad jama'tu iku sungguh wis mengumpulkan ingsun fi kitabi ing dalam kitab ingsun hadza kang iki aku kumpulkan di kitab-kitabku ini min fununil ilmi saking pira-pira bidang ilmu. Banyak bidang ilmu tak kelompokno. Ma ya dari iku ma ing ilmu-ilmu atau bidang ilmu la yasau kang ora selaima la yasau ora leluasa jahluhu apa bodoh utawa orang ngerti ma. Bidang-bidang ilmu ini sesuatu yang tidak boleh untuk tidak diketahui. Kowe nak bodoh atau orang ngerti ya kowe ora leluasa. Kowe akan menjadi rupek ya kalau tidak mengetahui bidang-bidang ilmu yang aku kumpulkan di kitab ini. Jadi kamu tidak akan leluasa. Dunia ini sempit, mrono ora arti, mrene ora arti, mrono ora arti ya. Cara bahasa saiki kurang piknik ya. Kalau Anda tidak mengetahui bidang-bidang ilmu yang saya kumpulkan di kitab ini, Anda kurang piknik berarti. Walat takhallufu lan ora luasa atau khallufu apa ketinggalan anhu saking ma. Begitu juga kayak ketinggalan ngaji kitab iki, wah ketinggalan sesuatu yang berharga. Ya. Nah, itu mukadimah biasa lil khosi kedue wong. Kitab ini saya peruntukkan bagi siapa? Lil khosi kedue wong sing khusus wal amilan wong umum. Semuanya. Ya, orang-orang terpelajar, orang awam, wis kabeh ae silahkan. Ini kitab ini sangat merakyat ya, orang tidak harus khusus. Wastakhrajtu lan mengeluarkan ingsun zalika ing mengkono fununal ilmi min kutubin katsiratin. Aku keluarkan dari kitab yang banyak. Kitab yang banyak aku kumpulkan, kemudian simpulkan, jadilah kitab ini. Wa auratu lan nekaake ingsun fihi ing dalem hadza kitabi ma ing sesuatu wa utawi ma al audahu iku luweh jelas lin nadhiri terang lin nadhiri kedue wong kang angen-angen fihi ing dalem ma. Ya, saya ambilkan sesuatu yang terang, yang jelas, warrogibilan wong kang seneng ilaihi ing atase ilaihi maring ma. Hal-hal yang jelas, hal-hal yang terang, hal-hal yang memberikan pemahaman. Wa bayantu al-hujaja lan jelasake ingsun al-hujaja ing pira-pira hujjah
fima ing dalem perkara yuhtaju dibutuhkan apa ilaihimma minal hujjati saking hujjah. Yang perlu dijelaskan dengan rinci tak jelasno. Saya berikan dalilnya, bayantu al hujjat. Saya jelaskan hujjah-hujjahnya terhadap keterangan-keterangan yang membutuhkan hujjah. Dalilnya saya ambil dari mana? Bil kitabi kelawan Al-Qur'an, wal akhbari lan piro-piro khobar utawa hadis, wan nadori lan angen-angen analisa, wal athari lan piro-piro athar, riwayat-riwayat dari sahabat dan tabi'in. Wa taroktu lan tinggal sapa ingsun al-ghawamido ing perkara sing jelimet utawa mbulet minal kalami saking kalam. Kitab itu banyak dan kadang ada ibarat-ibarat keterangan-keterangan sing mbulet ya. Rumit, jelimet. Iku tak tinggal, ora usah ya diambil sing jelas-jelas wae, sing ketoke mbulet, mgrowamit itu ya sing mbulet ora usah ditinggal wae. Begitu juga wa khadaftu lan buang sapa ingsun asanidal ahadisi ing pira-pira sanad hadis, pira-pira hadis. Sanad an ben tak gua wae sanate lelapo takhfifan krana ngentengake lirragibin keduwe wong sang seneng ya fihi ing dalem khatfu asanid utawa ing kitab. Dadi ben ngentengno maring wong sing seneng kitab iki, bareng didelok mbulet an dawane sapure ya. Karena kecenderungan orang sekarang niku ana tulisan dawane emotikone nangis ya. Tulisan kok dawane ngene ning WA iki macane kepiye. Aduh megah maca tulisan panjang kadang ya. Makanya ini tak ringkas. Wa tashilan lan krana gampangake memudahkan lil mujtahidina kedue para wong kang ya ijtihad, artinya orang yang sibuk ya, mujtahidin, dan juga orang-orang yang meneliti biar langsung pada titik poinnya hadis itu. Wal timasan lan krana manfaat apa itu untuk memperoleh limanfaatin nas maring manfaate manusa akeh, memudahkan ya untuk manfaat manusa, merkoleh atau mendapatkan kemanfaatan manusia. Wa ana lan utahe ingsun arju iku ngarepake ingsun atsawaba ing ganjaran minallahi saking Gusti Allah. Tiada lain semata-mata saya menulis kitab ini adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Wa samaituhu lan memberi nama ingsun hu ing kitabi hadza, aku beri nama kitabku ini Bustanul Arifin. Bustanul Arifin ing kitab jenenge Bustanul Arifin ya, taman orang-orang yang arif dan bijaksana. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah at-taufiqa ing taufik, fa innahu pitulungan, fa innahu mongko sak temene Allah alaihi ing atase taufik yasirun utawa fa innahu mung sak temene taufik ngono ya, alaihi ngatasi Allah yasirun iku gampang. Wa huwa lan utawi Allah alama ing atase apa wae yasau ngersakake sinten Allah qadirun iku maha kuwasa. Nikmal maula sak bagus-baguse apa al maula bendoro junjungan, wa nikman nasir lan sak bagus-baguse an nasir apa maha penolong. Al-babul awalu tawi kiku bab awal fi thalabil ilmi ing dalem menuntut ilmu. Jangan menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah. Iku cak lontong. Fi thalabil ilmi ing dalem mencari ilmu ya. Qala al-faqih rahimahullah. Ngendika al-faqih Imam Abul Lais rahimahullah, iklam ketawilah ngertiya sira anna tolabal ilmi sak temene golek ngilmu faridotun iku banget fardune ya, taim balagha ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam
cek lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Seluruh ilmu apa perlu kita cari ala qadri ma yahtaju ilaihi. Ala qadri ma ing atase kadar kadar kecukupan. Ala qadri ma ing atase kadare perkara, kadar kecukupan yahtaju butuh sapa muslim muslimah ilaihi maring ma li amri dinihi krana perkara agamane muslim mimma sanging perkara labuda ora kena ora apa ma lahu kedue muslim min ahkamil wudu sanging pira-pira hukume wudu. Jadi mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan sama saja. Sekedar atau sesuai sekadar kecukupan yang dibutuhkan untuk agamanya. Yang kewajiban-kewajibannya. Contohnya hukum-hukum wudu harus tahu Wassalah hukum-hukum salat, wasairis syara'i lan sekabiane pira-pira syariat. Jadi halal, haram, batal sunnah harus tahu. Wali umuri ma'asyihi tidak hanya li amri dinihi, tidak hanya perkara agamanya saja, juga wali umuri ma'asyihi lan maring pira-pira perkara penguripane utawa maisahe muslim muslimah. Piye carane menghasilkan, piye carane nyambut gawe, piye carane punya keterampilan tertentu Ini umur ma'asyi yang keterampilan itu bisa untuk menopang hidupnya. Wa ma waro'an dalika iku laisa bi fardin khosin. Adapun selain itu tidak wajib secara khusus. Wa malan perkara waro'an dalika ing dalem burine mengkono kabeh mau iku laisa ora ana apa ma bi fardin iku kelawan fardu khoson kali khusus. Nah wis cukup duwe keterampilan yang iso nggo menopang hidupnya dan tahu hal-hal utama dalam syariat, ngerti hukume wudu, sholat dan hal-hal yang wajib itu dianggap cukup. Selain itu tidak fardu secara khusus. Meskipun ada nanti secara umum itu fardu maka fardu kifayah itu artinya kewajiban secara cukup. Itu namanya fardu kifayah. Ojo fardu kifayah dimaknani kewajiban yang apabila dilakukan oleh satu orang maka semuanya sudah tidak berdosa. Tidak begitu. Fardu kifayah itu kewajiban yang cukup. Apabila tidak cukup maka berdosa. Sak kabupaten kudune butuh dokter. Berapa kecukupan dokter satu kabupaten? Kalau kurang suji ora cukup. Misalnya begitu Sak desa berapa kecukupan? Kalau ora cukup masih kurang orang Islam dituntut untuk memenuhi gitu loh. Jadi sekolah semene gede nih gurune mek sithik ora cukup, ora mek anggere siji tok cukup deklek gurune. Wis siji tok kowe mulang kabeh ngono. Harus seberapa cukup itu namanya fardu kifayah. Kalau belum cukup wajib ngangkat guru lagi begitu itu namanya fardu kifayah. Semua hukum ana wong mati wajib disolati di Pulau Soro ana sing memulasar. Wong siji tok ora cukup kudu wong loro, wong telu Wong siji kerepoten sing lainnya do meneng ae itu. Jadi seberapa cukup itu namanya fardu kifayah. Sampai bisa 1, 2, 3 dan seterusnya.
cukupe pira, ora mek siji tok. Fa inna ta'allumaz ziyadati mongko sak temene mempelajari tambahan dari tadi hal yang utama baik agama maupun penghidupan, fahuwa mongko ta'allumuz ziyadah belajar tambahan afdolu iku lebih utama. Lah nek misale ora wa in tarokalan lamun tinggal utawa wa inna tarkahu lan sak temene tinggal ziyadah ta'allum fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ngatasé wong. Misale ora ya ora dosa ya. Anda tidak dosa kalau tidak tahu ilmu-ilmu lain ya yang sekiranya itu tidak menjadi hal utama baik dalam agama maupun kehidupan Anda. Kalau Anda sudah tahu tentang ilmu-ilmu syariat sekadarnya, tahu batasan-batasan halal haram dan kewajiban-kewajiban, Anda kemudian tahu ilmu bertani, bercocok tanam, dan itu sudah menjadi keseharian, maka ora wajib kowe kudune iso ngelmu tukang ya. Ya ben engko mocokno ya. Ora wajib kudu ngerti ngelmu dagang, ora wajib kudu ngerti jahit. Nek jahit kabeh saya puji piye wala ya. Ya ora iso jahit ora apa-apa, pengen jahit nekakno saya puji kan gitu. Iso kudu jahit, iso jahit kabeh ya ora ya. Ya ono sing iso, ono sing ora begitu. Saling melengkapi. Wa in kulna wa innama kulna lan angin pestine kulna ngucap kita bahwasanya maksudnya kulna kami berkata inna ta'alluma miqdari ma yuhtaju ilaihi faridotun. Sak temene mempelajari kadar ilmu yuhtaju dibutuhkan apa ilaihi ma iku faridotun kok fardu ya. Apa dasarnya bahwa mempelajari kadar ilmu yang dibutuhkan baik itu ilmu agama maupun ilmu kehidupan, karena li'annallaha krana sak temene Allah Ta'ala khalim luhur sinten Allah qala iku ngendika sinten Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Monggo padha takono sira ahlal dzikri ing ahli zikir, artine para ulama ya, para cendekiawan, cerdik pandai, artinya orang-orang yang ahli di bidangnya. In kuntum lamun ana sira kabeh la ta'lamuna iku ora padha ngerti. Wa qala lan ngendika sapa Allah fi ayatin ukhra ing dalem ayat sing liya wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lan padha ngucap sapa kaum law kunna nasma'u diparil lamun ana dahulu kami iku nasma'u gelem ndungokno kami au naqilu tau berpikir kami makunna mongko ora ana sapa kita fi ashabis sa'ir iku ing dalem penghuni neraka sa'ir. Jadi gara-gara mereka bodoh tidak tahu ya iku menjadi penghuni neraka sa'ir. Fa akhbara mongko ngabari Allah sinten Allah memberi kabar annahum sak temene kaum soru iku padha dadi sapa kaum dadi kumin ahli nari saking ahli neraka iku lijahlihim krana bodhone kaum. Berarti orang masuk neraka itu karena bodhone ya, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Kalau memang ndak tahu, orang ngerti ya takok ya. Nek ora takok ya bisa tersesat. Bener hal-hal yang penting yang bahaya ya. Masuk area anggur mbok drak lah. Ngono setrume ono ranjune ono
Ya, anggere mbok pejeti ya arti ya malah rusak kabeh. Itu wong bodho itu merusak ya. Nah ora arti ya wis meneng ae utawa takok ya. Mbok pleteti kabeh, pejeti kabeh malah kobong. Ya, jadi itu berbahaya, orang tidak tahu ya kemudian beraksi ya. Wa rawa Makhul an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Nabiya alaihi salatu wasalam qala. Ngriwayatake sinten Imam Makhul saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Kanjeng Nabi ngendikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dibaleni. Jadi mencari ilmu itu kewajiban penting, sangat diwajibkan faridotun ala kulli muslimin ngatasi saben-saben wong Islam wa muslimatin lanang wa muslimatin lan wong Islam wadon. Wa fi khabarin akhara lan ing dalem hadis sing liya utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau ke negara Cina. Utlubu padha golek sira kabeh al ilma ing ilmu walau bisin lan senajan ing dalem Cina. Fa inna tolabal ilmi mongko sak temene golek ngilmu faridotun iku fardu ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi riwayat ini ada yang mengatakan ini adalah hadis, ada yang mengatakan juga kata-kata utlubul ilma walau bisin itu memang sudah terkenal di kalangan Arab bahkan zaman sebelum Kanjeng Nabi lahir. Mengapa? Karena orang-orang Arab dulu itu mengenal kertas itu karena ya dari perniagaan, ya perniagaan jalur-jalur penting, jalur-jalur sutra ya. Dulu itu Mekah itu menjadi tempat bertemunya perniagaan orang-orang jauh ya. Yang makanya Cina itu disebut timur jauh ya, timur jauh. Kalau Mekah itu Asyarqul Ausat, timur tengah, kalau Cina itu disebut timur jauh. Mereka datang dari jauh ya. Nah, orang-orang Cina ketika zaman jahiliyah, zaman sebelum Nabi lahir, itu sudah berdagang di negeri Arab. Dagangan mereka yang paling utama itu ada sutra, kemudian guci yang besar-besar ukiran itu ya, yang sekarang mahal-mahal itu. Saya kan KW itu, guci yang wah mahal itu. Itu sudah didatangkan dari Cina, pedagang-pedagang Cina sudah datang di Mekah. Termasuk yang paling penting orang-orang Cina itu mengenalkan kertas kepada orang-orang Arab. Berarti kebudayaan Cina ketika itu sudah luar biasa di tengah negeri Arab yang memang itu negeri batu, negeri padang pasir, negeri yang terkungkung ya, peradabannya masih peradaban batu, masih peradaban yang sangat kuno. Bahkan orang-orangnya disebut ummiyun. Makanya Nabi disebut ummi, yang ummi tidak hanya Nabi. Orang-orang Mekah itu negeri batu, peradabannya terkungkung, orang-orangnya disebut ummiyun. Ummiyun itu artinya mbok-mbok, artinya mereka tidak banyak ya mendapatkan akses keluar. Aksesnya saja hanya jarang itu bagi orang-orang tertentu yang ketika mereka pergi berdagang. Kebanyakan mereka ya ada di situ. Jadi Nabi Muhammad itu tidak mempunyai akses keluar. Nabi Muhammad tidak pernah keluar melancong apa berguru ke India, ketemu karo brahmana India ngaji ning kono, ndak pernah. Atau pergi ke Persia belajar sama orang-orang Persia, ndak pernah. Atau pergi ke Yunani, ndak pernah. Nabi Muhammad itu lahir besar wis ning kono iku. Ndak pernah kemana-mana. Maka beliau itu ummi. Ndak pernah kemana-mana. Dia tidak mungkin beliau itu mendapat akses, mendapat ilmu dari karena hasil pergi belajar, enggak pernah, yus neng kono dari kampung halamannya. Sehingga kalau kemudian dari beliau muncul ya sebuah
ayat-ayat suci sakral yang namanya Al-Qur'an ini dari mana? Banyak orang, wah itu kan karangannya. Loh karangan dari mana? Dia tidak punya akses keluar. Beliau itu ummi. Salah satu maksudnya ummi itu tidak pernah keluar. Ya, keluar sebentar pada waktu remaja ketika ikut berdagang pamannya saja, balik. Ya, dewasa iya, dan itu hanya dagang pulang, tidak pernah ya bersentuhan, berguru, ketemu guru, bertemu siapa, tidak pernah. Beliau ummi. Di samping makna ummi itu adalah masyarakat yang tidak mentradisikan baca tulis. Masyarakatnya tidak mentradisikan baca tulis. Tetapi ada yang bisa membaca itu banyak. Orang-orang dahulu ya membuat syair sudah ada di kertas, ada di gulungan-gulungan papirus itu. Kertasnya masih papirus dari Cina itu, mereka ahli atau orang-orang terpelajar sudah menulis. Ya, sudah menulis. Tetapi masyarakat itu masyarakat yang tidak mentradisikan baca tulis, mereka mengandalkan hafalan. Makanya itulah Al-Qur'an turun sedikit-sedikit dihafalkan itu sesuai dengan tradisi masyarakat itu karena tidak ditulis. Nabi datang kemudian ingin merombak. Tetap baca tulis itu penting. Baca tulis itu peradaban yang kelak dia akan merajai peradaban. Tanpa baca tulis tidak mungkin ada peradaban dunia. Maka membaca Iqra ayat pertama, Nun wal qalami wa ma yasturun, menulis ini mulai digelorakan oleh Nabi. Tawanan-tawanan perang Badar ya, kalau mau bebas ditebus oleh saudara-saudaranya di Mekah. Kalau tidak bisa nebus, ajari 10 anak-anak Madinah baca tulis sampai mereka bisa, Anda bebas. Seperti itu, saking pentingnya baca tulis. Jadi Nabi sudah mulai mendobrak peradaban ini, diperkenalkan. Baca tulis diperkenalkan di masyarakat Mekah yang umumnya mereka ummiyun, tidak mentradisikan baca tulis. Ya, begitu. Ajari 10 anak-anak Madinah, satu orang ngajari 10 baca tulis. Ben iso maca, bocah-bocah iso maca, iso nulis. Ya kayak neng kene zaman biyen ana apa B3B ya. Wong tua-tua dipelajari biar tidak buta aksara, buta angka, buta apa ya. Sampai ada program zaman Pak Harto dulu begitu ya. Ben karena dilihat wong Indonesia ternyata jo buta huruf kabeh. Pirang-pirang. Wah, akhirnya ada program B3B mensukseskan. Wong tua-tua diajari neng Bali Desa A, B, C itu seperti itu. Nabi sudah zaman belum ada seperti itu, beliau sudah mencanangkan, maka Al-Qur'an kudune mbok tulis ya, aja mbok apal notok. Selain kamu hafalkan dan memang mereka cepat karena hafalan, cepat ora kulino nulis, tetapi tetap harus ditulis karena tidak hanya untuk sekarang tapi ini untuk umat yang akan datang, sehingga kemudian Nabi menyuruh Al-Qur'an itu ditulis. Ya, karena mereka menulis ini memulai awal, maka Nabi menyuruh yang kamu tulis hanya Al-Qur'an saja. Selain Al-Qur'an, hadis jangan ditulis. Ya, famhuhu, kalau menulis hadis busek ora usah. Sebab Nabi terhadap peradaban baru yang diperkenalkan oleh beliau khawatir nanti kecampur-campur. Nulis Quran, baru nulis Quran, nulis hadis, nulis campur. Ya, hanya yang ditulis adalah Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ditulis di mana-mana. Di lempengan ya, di pelepah kurma, di kulit-kulit ya binatang, ning kreweng-kreweng, ning gone kulit pohon, tulisi kabeh ya. Sampai di kelompokno itu yang Sayyidatina Hafsah itu mengumpulkan itu sampai peti besar. Karena itu tumpuk-tumpukan. Ya, zaman Utsman wah ini perlu dijadikan dijilid ya. Mosok iki lembaran apa kulit kewan, iki lembaran kulit kayu, iki lembaran meneh tulang ku apa purang-purang ketumpuk-tumpuk nang gone peti pirang-pirang gitu ya. Itu sebagai arsip dokumen, meskipun Al-Qur'an ada fis sudur di hati para sahabat. Nah itu, tapi wah engko nak wong-wong hafal Quran do meninggal sak terusé piye umat ini ya. Oleh Sayyidina Utsman kumpulkan, ditulis ulang jadi satu mushaf.
mushaf. Itu penulisan. Hadis tidak boleh ditulis. Nabi melarang menulis hadis. Jangan tulis hadis. Tulis Quran saja. Makanya hadis ini penulisannya mundur jauh. Nah, karena hadis penulisannya mundur jauh, beda dengan Al-Quran, begitu turun, hafalkan, tulis, hafalkan, tulis. Tetapi hadis, jangan nulis. Apa yang aku katakan, kalau mau Al-Quran, tulis. Yang tidak, enggak usah. Ya, akhirnya penulisan hadis mundur jauh, 200 tahun setelah Rasulullah. Karena mundur jauh penulisan hadis, maka hadis ini terpendam. Sehingga mencarinya angel. Harus perlu diteliti ulang lagi. Nah, cuampur karo omongane wong pirang-pirang ya. Cuampur karo omongane bakul jamu, bakul obat barang dengah. Wah, itu akhirnya dipilai, dirinci oleh Imam Bukhari dan lain sebagainya ya. Sidik-sidik iki bener kok Nabi apa ora dikumpulkan. Sampai seperti itu. Jadi hadis lebih jelimet, lebih susah, lebih rumit. Tapi meskipun begitu ya, oleh tangan-tangan dingin ulama-ulama besar di bidang hadis, kecermatan dan detailnya itu sangat-sangat luar biasa, dan itu diakui oleh dunia ya, baik oleh orang-orang Islam maupun non-Muslim. Mereka mengakui gaya, tata cara dan kecermatan meneliti hadis ya, karena diteliti dari beberapa jalur ternyata gak banyak bedanya hanya sedikit-sedikit redaksinya. Kok iso ya? Wong iki teliti dari jalur ini jalur berbeda kok, sehingga banyak kitab hadis itu kok iso kebanyakan ini sama semua. Nah, itu luar biasa itu. Nah, dan cara penelitian sanad silsilahnya ini luar biasa. Ya, tapi juga tadi ya, sehingga itu lebih rumit dan panjang. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini begitu turun langsung dihafalkan, ditulis, dihafalkan, ditulis, sehingga benar-benar terjaga dan gampang ya untuk ditulis kembali. Hanya permasalahannya itu dialeknya saja, karena Al-Quran itu diterima oleh banyak qabilah-qabilah sehingga dialeknya berbeda-beda. Ya, sehingga Al-Quran sampai 7 bahasa, dialeknya macam-macam. Nah, oleh Sayyidina Utsman, wah dialeknya kok beda-beda ya. Kemana ono sing maca kemane lo ya. Wong Betawi dialeknya dengan orang kita beda. Wah, nah, ini dipakai dialog satu saja, yaitu dialek Quraisy biar tidak membingungkan. Tapi tetap dialek-dialek yang lain ya tetap boleh jalan tetap ya. Tapi bagi orang-orang di luar Arab itu diseragamkan. Ya, jadi bertahap. Terus jadi ini kembali bahwa Cina itu sudah memegang peradaban yang penting ketika Islam belum hadir. Di zaman jahiliyah Cina sudah hadir di Mekah ya, sehingga muncullah ungkapan utlubul ilma walau bisin ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala alaikum bil ilmi. Alaikum netepono sira kabeh bil ilmi kelawan ngilmu, do golek ngilmu qabla an yukbado sadurunge yen to dicabut apa ngilmu. Carilah ilmu sebelum ilmu itu dicabut. Wa qabdulan utawi kecabute ngilmu iku an yadhaba iku yen to wis do lunga ashabuhu sapa pemilik-pemilik ilmu. Kecabute ngilmu iku piye? Kecabute ngilmu yaiku dengan meninggalnya pemilik-pemilik ilmu, ulama-ulama besar, kiai-kiai sudah meninggal ya, ilmunya juga. Maka ada ungkapan mautul alim, mautul alam. Matine wong alim itu persasat, matine alam ya. Suatu daerah, suatu wilayah, suatu desa, kiai ini meninggal, kadang generasi ini raono ya, sudah kehilangan obor ya, maka mautul alim, mautul alam, tulisannya podo alim alam. Matine wong alim persasat, matine ngalam. Makanya sebelum ilmu-ilmu ini ya dibawa pergi, orang-orangnya meninggal, carilah ilmu. Wa alaikum bil ilmi fa inna akadakum la yadri mata yaftaqiru ilaih. Lan
carilah maksudnya bil ilmi kelawan ngilmu fa inna akadakum mongko sak temene sira kabeh layadri ku ora ngerti sapa akad mata kapan yaftakiru butuh sapa akad ilahi maring ilmu. Carilah ilmu apapun, ilmu tambahan sebab kowe arti kapan butuhe. Ya, penting. Ilmu nyambung kabel itu piye ya? Ya penting juga. Kalau kesetrum ya, ngono pas butuh ya. Jadi penting juga. Summa takalaman nasu fi talabi ziyadah. Summa takalama kemudian berbicara an-nasu sapa ulama maksudnya fi talabi ziyadah ing dalem golek ngilmu tambahan. Tadi kala ba'duhum ngendika sapa sebagiane ulama utawa nas idza ta'allama minal ilmi miqdara ma yuqtaju ilaihi yan bagi an yastagila bil amali bihi wa yatruka at-ta'alluma. Idza ta'allama nalikane mempelajari sapa wong minal ilmi sangking ilmu mikdaroma ing kadar ngilmu yahtaju membutuhkan sapa wong ilaihi maring ma yang bagi mongko sebaiknya ya mongko apa sayokjo yang bagi mongko sebaiknya sayokjo apa an yastagila yento ketungkul atau menyibukkan diri sapa wong bil amali kelawan ngamalake bihi kelawan ilmu wa yatruka lan yen tinggal sapa wong at-ta'allum ing mempelajari tambahan maksudnya ninggal liyane. Jadi menurut pandangan iki nak memang wis duwe ilmu sing ilmu itu sudah cukup lah untuk kebutuhanmu, ya sebaiknya ilmu itu ya wis iku wae dilakoni. Ora perlu nambah. Cukup. Nah, ini pendapat yang pertama ini sederhana, ya. Pendapat yang pertama sederhana. Ya siku wae lah. Ya siku diamalno tenanan ya. Ora usah nambah. Neng waqala ba'dun nas ngendika sapa ba'dun nas idastagula bi ziyadatil ilmi fa huwa afdal. Idastagula nalikane sibuk sapa menyibukkan diri sapa wong bi ziyadatil ilmi kelawan nambahi ilmu apa saja fa huwa mongko utawi istighal bi ziyadatil ilmi afdalu iku luweh utama ba'daan la yadkhulan nuqsanu fi faraidihi sakbadane yen ora apa maksudnya ya yen ora masuk maksudnya ora terjadi ora tinemu an nuqsanu apa kekurangan fi faraidihi ing dalem pira-pira fardune ngelmu. Angger sing wis perdu iku wis ora ketinggalan, ora klepian, ora Mas. Jadi nak anji sing wis perdu sing wis wajib iku wis dilakoni, ya silahkan menambah ngilmu itu lebih utama, ya. Tapi sing wajib urung dilakoni, ya silakan yang wajib dulu itu dikerjakan baru kemudian nambah. Wa hadzal qaul utawi iki qaul as-sahhu iku luweh sahih. Jadi pandangan yang kedua inilah yang lebih sahih. Fa amma hujjatut taifatil ula adapun dalile kelompok pertama sing wis cukup lah anggur wis sing wajib wae wis cukup wis ikulah disibukkan dengan itu ora usah nambah-nambah. Fimar wa Ja'far bin Barqon an Maimun bin Mahron an Abi Darda iku ing dalem riwayat yang diriwayatkan oleh Ja'far bin Barqon an Maimun bin Mahron an Abi Darda qala ngendika sapa Abu Darda wailun lilladzil la ya'lamu marratun wa wailun lilladzil ya'lamu wa la ya'malu bihi sab'u marratin.
Wailun utawi neraka wel utawi cilaka lilladzi kedue wong layak lamu ora ngerti sapa wong marratun niku sekali. Wong kok ora ngerti ngilmune, iku cilaka. Ning cilakane sekali. Tapi wawailun lan cilaka lilladzi kedue wong yak lamu ngerti sapa wong wala yak malu bihi ora ngamalno bihi kelawan ngilmu iku sabu marotin 7 kali. Daripada kowe ngerti rambut lakoni iku cilaka ping 7. Kowe ora ngerti cilaka iku nek siji cilaka ya. Tinimbang kowe ngerti ora mbok lakoni cilaka 7 malah. Nak ngono piye? Kalau ora ngerti wae. Aman. Ya aman. Ya iku sing sederhana ngono ya. Ada pandangan sing begitu. Ya aman. Ya tunggale kok. Padha ae kowe ora duwe ilmu nglakoni ya ora ditampa. Cilaka iku ya. Fa'alimun bi ilmihi. Yang pertama piye? Kulluman wa kulluman ya Kang a'maluhu mardudatun latuk balu ngamale ketolak ora ditampa ya sapa wonge nglakoni ora ana ilmune ya cilaka ora ana gunane wedhe cilaka iku ya piye iku dalile ning Zubat piye lali. Pripun, Pak? Pak Mardu. Engko lha daripada kowe ngerti ora mbok lakoni ya, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan ya. Terus mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kowe ngerti ora mbok lakoni, kowe sampe diobong ya, disiksa sadurunge penyembah-penyembah berhala. Saya abot ya, artinya memang konsekuensi orang berilmu itu ya memang berat ya, memang enak bodoh. Bodoh wis santai, tetapi ya bodoh itu cilaka ya, bodoh itu cilaka ya, sama saja lah ya, podo ae podo cilakane ning ya iku. Berarti semakin kamu naik ke atas maka anginnya semakin besar, potensi jatuhnya semakin rawan. Begitu jatuh wah remek tenan, enak cendek-cendek ae kan ora tiba. Kowe saya pendit wah ceblok wah. Ya ning kowe nek ora menek terus ya tidak mendapat lub atau intisarinya, karena itulah ilmu itu unik, ngeri-ngeri sedap. Ya, tapi mengasyikkan ya, belajar ilmu kan ngono ya. Kowe tukang listrik ya mesti kudu kesetrum ya. Oke, belajar kepengen numpak sepeda motor kudu nabrak sih. Ora ana wong latihan sepeda motor atau nabrak. Wah, aku ora langsung iso numpak sepeda ondel tiba sih ya. Jadi biasa, tukang listrik sing kesetrum tukang listrik. Nek kowe ora kepengin iso listrik ya, ora kepengin kesetrum ya ora usah dadan listrik ya. Nah, nanti memang semuanya itu resiko ya. Goblok ya resiko, ngerti ya resiko. Nak cara pendapat pertama podo-podo resiko iku enak orang ngerti. Cara pendapat kedua ora podo-podo resiko enak ngerti. Intine ku ngono iki. Ojo rekoso, ojo dolan listrik kesetrum ki engko. Ya, wis timbang kesetrum ojo cerak-cerak listrik. Ya ora, aku tak dolanan listrik, setrum padha ae ya. Engko kan aku iso ndi sing nyetrum sing ora. Jadi cara pendapat kedua ini pendapat pertama mau wis ojo cerak-cerak. Ya ora usah. Ini pendapat kedua ora, justru dipelajari. Ya, dipelajari gitu. Nah, itu perbedaan pendapat. Waruwiya an Fudail bin Iyad annahu qala, diriwayatkan saking Fudail bin Iyad annahu qala, satune Fudail bin Iyad ngendika man amila bima ya'lam sago bima ya'lam sago lahu ta'ala amal la ya'lam. Man utai sapa wong iku ngamalno sapa man
bima kelawan perkara ya lamu ngerti sapa man sagolahu taala amma la ya'lam mongko menyibukkan diri ya hu ing man Allah sapa Allah amma anduh amma itu tinggal perkara layak lamu orang ngerti sapa wong iku ngamalno sing di ngerteni ae iku wis ora ana wektu kanggo ngerteni barang-barang sing ora di ngerteni. Barang sing mbok ngerteni iki lho mbok amal tenanan iku wis ora ana wektu liyane iku. Itu artinya cukup. Ya cukup. Iki mengikuti pendapat pertama ya, cukup. Terus wa qala li annal amala li nafsihi krana ngamal iku kanggo awake dhewe. Fudel masih wa talabaziyadati kulli ghairihi lan mencari tambahan niku kanggo liyane. Nak ngamal enggak awam, nak ketambah-tambahane kanggo liyane iku. Fal istighal bi amri nafsihi mongko utawi menyibukkan diri to ketungkul bi amri nafsihi kelawan perkara awake dhewe bima kelawan barang wa tema iku li nafsihi aula iku luweh utama li anna fika raqabati nafsihi krana tebusan gulune awake dhewe maksudnya tebusan sok ben ahamu ku luwih penting ilahi keduwe wong ya. Jadi menyelamatkan dirinya lebih dahulu itu harus diutamakan daripada untuk orang lain. Jadi kudu mbok pikir awak mesti. Kira-kira awak mesti cukup ora? Nek memang awak mesti cukup, ya silahkan nambah. Ya ada bener ya, memang awak esek lah ya. Memang awak esek. Kalau ibarat yang tata cara di pesawat terbang kan begitu kan? Pakailah dahulu maskermu sebelum memberikan pada orang lain. Nah, urung mbok nggo kowe nulung wong mati kabeh iso ya. Nggo sik awakmu sik ya. Pakailah dahulu maskermu sebelum kamu pakaikan atau membantu orang lain. Itu ada kecelakaan nggo sik. Nah, terus kamu gitu. Ya. Jadi itu awake. Wa amma hujjatut thaifatil ukhra. Nek dalile sing pendapat kedua sing ora kudu padha-padha resiko ya enak nambah, enak ngerti. Faqaulullahi ta'ala mongko iku ngendikane Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim falaula nafara ya min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim. At-Taubah ini ya. Surat At-Taubah 122. Falaula mongko mbok yo palau itu tahdid gegerei dari mana mbiyen. Falaula nafara mongko mbok yo apa iku ora perang ya. Min kulli nafaro itu perang min kulli firqatin saking saben-saben kabilah minhum saking kaum sing ora perang mbok yo ora perang kabeh kudune ana taifatun fa'ile nafaro iku fi'il mandi ya mbok yo ora berangkat perang mingkuli firqatin minhum sapa taifatun aja do melu perang kabeh semacam itu jihad wah so mangkat kabeh perang aja kudu ana sing ning omah sing ngrumati wong tuwa-tuwa nang omah sapa sing imami nek langgar sapa sing adzan sapa aja kabeh semangkat tapi ana sing ning omah ya liyatafaqahu supaya belajar sapa taifah fidini yang dalam masalah agama kudu ana sing ngrumati agama ngurmatan agama iki akeh ana sing butuh ngimami ana sing butuh adzan ana sing butuh nyembelih pitik engko sapa ya dulu kok kabeh ya jadi macam-macam dadi aja kabeh
berangkat perang mbok yo ada sekelompok yang belajar tafakuh fiddin waliyundiru qaumahum lan yento untuk memberi peringatan sapa taifah qaumahum ing kaume idza raja'u nalikane padha bali sapa kaum ilahim maring taifah al-ayah. Jadi ketika mereka ingin tempat berkonsultasi, tempat bertanya kepada siapa kalau semuanya berangkat perang. Ya padahal kan jane kuat kabeh, jane siap kabeh. Saat iku sing dibutuhno memang perang, seperang kabeh. Liyane ojo masih perlu ada yang di rumah, perlu yang di rumah. Wa qala fi ayatin ukhra lan ngendika ing dalam ayat liya qul katakan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak sama ya. Wa qala fi ayatin ukhra walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Teruseno tetapi kunu ono sira kabeh rebaniyin ku rebaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba, sebab perkara kuntum ono sira kabeh tu'allimuna iku mulang sira kabeh alkitaba ing kitab, wa bima kuntum tadrusun lan kelawan perkara kuntum ono sira kabeh tadrusun niku padha belajar sira kabeh. Jadilah kalian rebani disebabkan kalian mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian belajar. Nah, itu yang unik di situ. Mengapa ayat ini mendahulukan mengajar daripada belajar? Jadilah engkau rebaniin, jadilah engkau orang-orang pinter. Qala ahli tafsir ngendika sapa ahli tafsir yakni kunu fuqaha ulama. Jadilah kalian kunu ana sira iku fuqaha ulama, ahli-ahli fikih ulama-ulama. Jadilah kalian itu rebaniin, wong sing pinter dikarenakan kalian mengajar dan juga dikarenakan kalian belajar. Jadi mengajar itu didahulukan daripada belajar. Mengapa? Karena pada hakikatnya orang yang mengajar, dia itu belajar. Bahkan orang yang mengajar, belajarnya lebih mempeng, lebih kuat daripada tidak mengajar. Kaya apa mulang ora sinau, sido lingak-lingok temenan kayak. Jadi kekuatan mengajar itu justru modal untuk belajar. Ini nak kowe orang duwe kewajiban mulang, ya belajar santai wae kok ora bakal tanggung mulang wae ya. Sithik-sithik sak glathuke Wah sesuk mulang iki. Lho, mau urusin sinau. Sesuk mulang iki tekan ndi bape. Lingak-lingok. Berarti mengajar itu pada hakikatnya adalah belajar, bahkan mengajar itu lebih kuat belajarnya daripada belajar tapi tidak mengajar. Nah, kowe kepengen belajar kuat, maka mengajarlah. Nah, begitu kan? Nah, itu karena memang gue praktek. Ya, bodoh karo kalau kamu ingin pinter nulis puisi, maka jatuh cintalah ya. Kowe ora jatuh cinta, ora iso nulis puisi ya. Macet, wah nulis apa ya? Begitu jatuh cinta, wah kangen, wah nulis, kangen, wah ketemu ide-idenya ya. Begitu rindu nulis puisi kangen lancar ya, nulis surat lancar, karena dia jatuh cinta ya. Kalau kamu mau pinter buat puisi maka jatuh cintalah ya. Sama kalau kamu mau belajar yang kuat, kamu mau pinter karena belajar itu maka mengajarlah. Apa tak warahno wong mari. Wah temenanan, wiji tenanan. Apa tak kandakno wong. Apa ceramah, wah sesuk dikon ngisi ceramah. Wah, sewengi ora turu. Buaran dengah, wah bingung sing ndi yo tak nggo. Wis wengi wis sesuk mangkat jam 7 ning kantor sesuk untuk bagian kultum. Wah temenanan tuh, wapal dalile, wapal aplikasian turu-turu ya. Luar biasa ya, itu makanya Al-Qur'an unik mengatakan bima kuntum tu'allimunal kitab. Itu terusnya wa bima kuntum tadrusun. Terusnya ngono ya.
Ali Imran 79. Jadi itu luar biasa. Pokoknya wong apa ceramah, apa ngisi kultum, apa ngisi kajian yang ya dimanapun, ya pasti dia didahului dengan belajar yang kuat. Oh, ora ya sini-sini wong tenan. Itu percaya wong kok ya. Nek orang ngono ya santai-santai ya, santai-santai. Wis jam piro? Jam 9 wis. 9:04 yakni ngarepake sapa sinten Allah kunu ana sira kabeh iku fuqaha ulama summa qala warwas sauban anin nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul ilmi khairun minal amal wa malakud dinikum alwara'u wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.